Makanya di sini saya pribadi mengajak teman-teman ya, kalau nggak ada ilmunya, kita nggak punya ilmu nih. Ini yang pakai motor Bison, pakai kopling ya, ya. Itu kalau nggak tahu cara ilmunya pakai kopling, maka mati-mati terus ya. Kita berharap bahwa Islam itu bukan hanya di masjid-masjid saja. Ukhuwah Katro, Ukhuwah Islamiyah bertemu di jalanan, disatukan dengan Islam. takbir, Allahu Akbar. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Media Salik, medianya para salik. Sahabat salik, pada video kali ini kami akan meliput kegiatan Katro. Apa itu Katro? Katro di sini bukan berarti norak, tapi Katro adalah singkatan dari kajian trotoar. Ya, kajian trotoar atau ngaji di trotoar. Komunitas Katro ini adalah sekumpulan anak muda yang ingin belajar tentang agama Islam. Sangat luar biasa sekali. Meskipun di trotoar sambil nongki-nongki, sambil ngopi, ngobrol perkara iman. Pengen tahu obrolannya seperti apa? Ayo kita ikuti liputannya. Tapi disclaimer dulu ya. Obrolan di sini sebenarnya sangat panjang, tapi karena terbentur dengan durasi, jadi banyak obrolan yang dipotong. Dan juga bagi para guru, para ustadz, para kiai yang bersedia bergabung untuk memberikan pencerahan dengan senang hati, kami menunggu kehadirannya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, tetapi kita jangan berkecil hati karena rahmat Allah maha luas. Selama kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan bertobat memohon ampunannya, semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita simak videonya. Saya mengutip sedikit ya. Ketika kita sudah benar, belum tentu kita sabar. Nah, ternyata ketika saya ditinggal sama istri saya itu, saya pikir wah udah sabar banget ya. Ternyata saya dikasih ini ya, sabar saya itu paling rendah. Karena sabar itu ternyata ada tahapnya. Sabar yang paling tinggi itu ketika kita mendapatkan pilihan. Kalau misalnya kemarin ya, waktu saya ditinggal istri saya, almarhumah istri saya itu ya, terus saya nggak sabar, saya sampai jungkir-jungkir masuk got gitu lah. Istri saya nggak bakalan hidup lagi kan? Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. bukan kayak pejabat yang masuk got, bukan. Nah, jadi ketika sabar itu ketika antum punya dua pilihan dan antum tetap istiqomah di jalan Allah. Antum misalnya bisa untuk membeli motor yang bukan riba, tapi antum bersabar untuk menabung. Kan sekarang kalau nggak salah motor hanya 1 juta yang saya lihat ya. 1 juta udah dapat motor. Ternyata itu ada yang 500 dan lain sebagainya. Ketika antum bersabar di jalan dakwah, itu adalah sabar yang paling tinggi. Nah itu kalau bukan dengan cara mengaji, kayaknya hal yang mustahil gitu lah. Makanya di sini saya pribadi mengajak teman-teman ya, kalau nggak ada ilmunya, kita nggak punya ilmu nih. Ini yang pakai motor Bison, pakai kopling ya, iya. Itu kalau nggak tahu cara ilmunya pakai kopling, maka mati-mati terus ya. Sama misalnya pakai bawa mobil gitu lah. Semuanya itu ada ilmunya. Nah, ketika kita mau masuk surga, nggak ada ilmunya, bagaimana kita mau pesen surga sama Allah? Nah, itu jadi artiannya di sini itu dari saya pribadi, ketika saya dulu yang zaman jahiliyahnya bagaimana, ketika saya diajarkan Islam pelan-pelan, ternyata saya baru sadar. Makanya kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan ketika kita punya ilmu, kita punya ada 3 fase. Fase pertama adalah kita menjadi sombong. Yang kedua, kita menjadi seorang tawadu. Yang ketiga, kita menjadi seorang yang sepertinya orang bodoh. Pertama nih, menjadi sombong. Ini karena saya pernah bilang kayak gitu kan, Pak. Saya pernah merasakan ya. Ini yang bawa gitar siapa? Antum. Misalnya antum udah bisa cara metik gitar ya. Baru ada teman baru bisa ngocok doang. Alah loh, remeh banget nih, gua nih udah bisa pakai melodi gitu lah. Ada yang kayak begitu. Antum bisa bawa motor, sombong sama yang punya sepeda. Yang lagi bawa mobil, sombong sama yang itu contoh lah ya.
Nah itu terus ketika fase kedua, ketika kita sudah punya ilmu, sudah sadar ya, ternyata ilmu kita yang membuat kita itu menjadi rendah diri. Yang fase ketiga itu kita merasa menjadi seorang yang bodoh. Saya sekarang umurnya tadi berapa? 22 ya? Ternyata saya ngiri sama yang 17 tahun. Yang 17 tahun ini udah bisa mau datang ke majelis taklim. Saya dulu umur 22 itu Masya Allah. Aduh, astagfirullah. Jauh dari mana-mana ya Allah. Saya baru belajar hijrah itu di umur kurang lebih udah kepala 3 lah ya. Jadi malu sama umur ya. Nah, ternyata ada lagi yang udah makanya tidak ada kata telat ya dalam belajar itu ya. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dari buayan sampai liang lahat. Jadi sebelum antum itu masuk ke liang kubur, wajib hukumnya. Kalau mau sholat, ada tata cara sholat nggak? Belajar nggak? Kalau sholat nggak pakai wudhu, sah nggak sholatnya? Nah, ada tata cara wudhu. Terus bagaimana wudhu? Harus kalau misalnya di kitab fikih ada air yang bersih, air yang berapa kulah gitu kan ya? Itu kalau nggak ngaji, kayaknya nggak bisa kita itu. Perintah sholat banyak, tapi perintah wudhu. Makanya di sini Al-Quran dan As-Sunnah, ada hadis itu pasti disandingkan ya. Ada nggak di dalam Al-Quran itu? Tadi sholat isya berapa rakaat? 5. Masya Allah nih. Ada nggak di Al-Quran itu rakaat sholat? Antum cari di Al-Quran 6.666 ayat, ada nggak rakaat sholat? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis Rasulullah. Nah, jadi betapa kalau kita nggak punya ilmunya, makanya bagaimana Rasulullah itu berpesan ya. Rasulullah itu meninggalkan 2 wasiat, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi warisannya bukan dinar dirham, bukan jabatan, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah makanya ini sampai akhirnya Mau diantarin nggak? Udah gede ya. sampai akhirnya saya itu mendirikan bukan mendirikan ya, maksudnya membentuk suatu komunitas. Komunitas pertamanya dulu saya pernah membuat komunitas orang-orang kiri ya, bahasanya sosialis yang sudah murtad gitu lah ya. Nama ya, saya teman-teman saya waktu di Jakarta yang di Hutan Kayu ya, itu benderanya merah, ada gambar bintang, tengah-tengahnya syahadat. Nah ya, itu ada dulu, zaman dulu belum ada Facebook, belum ada itu, ada namanya tulisan-tulisan. Saya punya blogger dulu saya dulu ya. Saya namanya kalau nggak salah panrev1924@blogspot.com dulu ya. Dulu saya cuma menulis, sekarang udah lengkap. Sekarang TikTok ada apa, ada macam-macam ya, media-media. Nah, terus saya membuat Hijrah Core, pernah membuat juga Katro, magang Majelis Gerakan Anak Pang tuh. Itu juga alhamdulillah. Itu karena apa? Karena saya itu ingin mencari persaksian di hadapan Allah. Bahwa saya pernah berkumpul di hadapan antum semua. Ini kalau dibuka nanti, coba misalnya nih ya, saya punya anak 2, yang satu Panji, yang satu Haidar Inkilabi. Misalnya saya itu dulu masih zaman jahiliyah, masih zaman Nokip ya, anggur merah, Hipnoril, Lexotan, Pink Lady, ekstasi dan apa macam-macam. Udah. Jadi apal ya. Jangan cari tahu ya, jangan. Iya. Jangan di searching ya. Coba seandainya pas saya mati ya, terus ada antum ketemu sama anak saya. Dulu bokap lo teman mabok saya dulu. Kira-kira anak saya malu apa seneng? Malu. Ya malu lah. Dulu dulu bokap gua ternyata seorang pemabok gitu loh. Seandainya nanti anak saya nih ya ketemu sama antum semua, terus bercerita, dulu gua ketemu sama bokap lo, kita pernah ngobrol bareng terkait bagaimana syariat Islam, bagaimana agama dan lain sebagainya. Seneng nggak kira-kira anak saya? Nah, kita biasanya di sini paling intens itu seminggu sekali untuk kajian trotoarnya, untuk di sini lah gitu, ataupun paling lambatnya 2 minggu sekali. Nah, tapi kalau untuk kajian intensifnya nanti bisa setelah acara kita ngobrol-ngobrol, ada juga gitu kan ya. Nah, balik lagi ke tema kita malam ini ya, comeback ya, kembali ya. Intinya apa, bahwa tadi kita berharap bahwa Islam itu bukan hanya berhenti di majelis saja, bukan hanya berhenti di masjid-masjid saja, tapi terkait bahwa tadi isu yang mau kita sadari atau tidak, dampaknya itu
terasa gonjang-ganjing masalah ekonomi, baik itu secara mikro, secara makro, baik itu sifatnya lokal maupun global. Kita tahu sendiri ya, kalau mungkin yang sudah berkeluarga, punya anak, istri, apalagi anaknya banyak, makin pusing ya, makin pusing ya, susah banget ya bisa ya diperparah. Kemarin rame tuh habis lebaran, perang dagang Cina sama Amerika, kan perang tarif katanya, itu makin bikin kita susah karena kita negeri pembebek masalahnya ya, negeri pembebek ya, dengan hutang yang begitu banyak, mau tidak mau ketika jatuh tempo akan pengaruh terhadap masyarakat luas. Itu satu sisi. Yang kedua, bahwa diperparah gitu, diperparah dengan juga ketidakpastian kondisi stabilitas ekonomi politik di Indonesia ya. Rame juga. Yang kita harapkan itu setelah lebaran itu kembali ke fitri. Ya, pindah ke fitrah. Yang mana lagi tuh? Tapi yang ada apa? Kembali lagi banyak berita-berita korupsi tadi ya. Nah, apa sih hubungannya sama kita? Sebetulnya kita harus berpandangan bahwa di tengah-tengah kesulitan ini ya, gimana menghadirkan Islam itu tadi bukan hanya sekedar di madrasah, bukan hanya di sekedar majelis taklim di masjid, tapi bagaimana jadi solusi kehidupan kita. Ya, minimal apa? Minimal secara diri kita pribadi dulu ya. Nah, kita di sini hadir dengan tema tadi yang sudah juga diawali sama Bang C. Ya, bagaimana kita comeback, kita kembali terkait kepada apa? Bagaimana Allah dan Rasulnya menunjukkan kepada kita jalan yang seluruh-seluruhnya, ya, jalan yang sebagai pembeda, ya. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi hudan, ya, bisa menjadi petunjuk yang akhirnya menjadi furqan, ya, bisa jadi pembeda mana kita yang sebagai seorang Muslim, ya, dia mukanya KTP, dan bagaimana Muslim yang sebenarnya, yang bukan hanya ngaku-ngaku gitu, ya. Nah, ditambah ini malam ini juga ada Bang Regar ya, yang beliau juga ketua chapter Cikarang ya. Bagaimana pendapat beliau? Mangga Bang Regar, lanjut Bang Regar, gaskan. Pertama kita yel dulu ya. Ukhuwah katro, Ukhuwah Islamnya bertemu di jalanan, disatukan dengan Islam. takbir, Allahu Akbar. alhamdulillah ya. Temanya comebek apa sih? Comeback. Agak terselip sedikit ya lidah ya kan. Ya, kembali suci ya. Kembali fitri, kembali fitrah ya. Setelah bulan Ramadan mungkin kita telah melalui masa-masa yang sangat menyakitkan juga ya. Siang nggak ngerokok, nggak makan ya kan. Biasa kita ngopi ya kan. Tapi setelah maghrib itu kena gorengan 2 biji dan 3 box Rokok. nasi padang. Udah kenyang ya. Nikmat sekali, Cek. Ya kan, makan pakai rendang aja sebenarnya udah sederhana banget lah, udah enak lah ya. Rendang sederhana loh. Ya alhamdulillah kita kembali suci lagi dengan perjalanan kita selama bulan Ramadan ya kan, tarawih, tadarus, membaca Al-Qur'an, mentalaah Al-Qur'an ya kan. Apalagi 10 malam terakhir kita biasanya apa? Itikaf di masjid-masjid ya kan, di musola-musola biasa kita itikaf ya. Dan kembali suci itu apa? Toharo ya, kembali suci. Dalam Islam bukan sekedar bersih dari najis, bukan ya. Kembali suci adalah proses penyegaran spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah juga berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin" ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, menyucikan dirinya ya. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat itu. Ya, kembali suci mencakup 2 aspek ya. Suci lahir, suci zahir ya. Zahir kita seperti berwudu, seperti mandi junub, seperti Udah mandi junub. ya. Kalau kita berhadas besar, misal mimpi nih, tahu-tahu pas bangun kok basah, rupanya banjir di Bekasi. Masih otomatis. Ya, berwudu ketika beribadah ya kan, membersihkan diri dan memperbaiki diri kita sendiri ya. Langkah-langkah untuk bersuci ya, seperti taubatan nasuha, menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu, berhenti dari maksiat, bertekad tidak mengulangi lagi ya. Kita bertekad nih, masa-masa lalu udahlah
ya segala macam, mencuri mangga Pak Haji misalnya, udahlah, jangan lagi, ya kan, mencuri manggis Bu Haji, ya kan, jangan lagi, udah bertobat kita. Tempat Ustaz. Pak Haji mangganya boleh diambil, boleh kan. Dan juga memperbanyak istighfar ya, minimal setiap sholat kita beristighfar, membersihkan hati kita ya. Memperbanyak amal kebaikan, sholat sunat, tahajud ya, sholat duha plus witirnya minimal 1 rakaat ya. Sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Saya juga buka kajian ya setiap ba'da maghrib di Masjid Al-Madani, bagi yang mau datang itu gratis ya. Kita tahsinul Quran, mau tahfizul Quran juga boleh, soalnya pedagang-pedagang juga banyak yang tahfiz juga ke saya, alhamdulillah ya. Hafalan juz 30 alhamdulillah sudah kelar. Itu padahal penjual soto, pedagang ketoprak ya. Bahkan sekarang sudah surat Al-Mulk. Wah, luar biasa itu. Pokoknya saya juga segan sebenarnya ke sana, kalau makan nggak mau dibayar. Nggak mau dibayar. Nggak mau dibayar. Makanya seminggu sekali aja lah aku ke situ kan. Ya alhamdulillah, memperbanyak puasa sunnah ya, seperti puasa Senin Kamis ya, membersihkan dalam kita juga ya. Puasa kemarin puasa Syawal, alhamdulillah yang sudah puasa Syawal ya kan. Ya. Untuk apa suci? Agar hati kita tenang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan mengingat yang lain, bukan mengingat si Siti, si Hawa, bukan. Tapi hanya mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub ya. Diterimanya ibadah itu adalah syarat sahnya sholat. Itu adalah kesucian kita, suci berwudu, tidak terkena najis ya, bersih-bersih diri, nggak perlu pakaian mahal-mahal ya kan. Yang penting bersih, nutup aurat ya kan. Cingkrang boleh tapi jangan sepaha juga. Itu kecingkrangan itu. Bolong-bolong ya agak ditambal sikit lah. Amal gairah itu. Amal gairah itu. Ya kan? Kata Pak Ustadz itu yang penting bersih, boleh cingkrang, nggak sepaha juga bang cingkrangnya. Yang penting nutup aurat juga lah ya, alhamdulillah ya. Ya sebelum masuk ke materi kedua, ada yang mau didiamkan? Ada yang mau ditanyakan? Tentang kesucian diri, apa? Membersihkan diri zahir batin. Nah, betul. Ya, jadi Bersuci, tadi wudu. kita ngomongin terkait masalah bagaimana ibadah di bulan puasa ini Ya. setelah masuk Syawal itu jangan dihilangkan. Jangan ya, benar. dihilangkan. Baca Al-Quran, tadarus, sehari sejuz. Itu ya. jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Sebagai fondasi yang penting Penting banget untuk saya. menghadapi tadi apa? Kerasnya kehidupan. Kasih kerasnya. Kasih kerasnya. Iya. Cuman ini saya ingin lebih ngebahas ini nih sebetulnya. Jangan banyak-banyak sih. Tadi bahwa kadang-kadang gini nih, Ya. nah ngomongin agama pusing aja, ngomongin buat makan besok aja masih pusing. Nanti dulu lah. Ya. Jangan begitu, kakak saya dulu ngomong gitu. Iya. Nanti lah kalau udah hidupnya mapan, ngomongin agama katanya. Ya. Masih mending kalau masih hidup kan. Masih hidup besok ya kan. Kayak mana mau makan kalau udah mati. Saya tadi jadinya berpikir bahwa Islam itu belum hadir dalam dirinya sebagai solusi. Ya. Ya. Nah, gimana sih sebetulnya ya bahwa Islam itu bisa hadir dan menjadi solusi nyata? Ini yang jadi masalahnya gitu. Terkait kalau kemarin ada pembahasan itu bahwa ada yang namanya ilmu, ada yang namanya pemahaman. Ya. Ketika ilmu itu sampai, ya kita cuman menjadikan itu ilmu pengetahuan saja nih. tahu. Ya, Tidak benar. tahu. Yang paham itu sudah bisa tadi akhirnya apa? Meyakini ya. Tadi dengan akidahnya sebagai Mengamalkan. keyakinannya bahwa Islam itu sebagai solusi. Paham dia gitu kan. Dan Benar, akhirnya benar. apa? Kemarin luar biasa kan ada statement bahwa dari keadaan itu muncul kesadaran. Ini Yes. celup banget nih kemarin nih ya. Tonjok. Ya Pasar sama Bung tonjok. Sofyan kan. Dan akhirnya apa? Dari kesadaran ini merubah pergerakan kita. Nah ini kan harusnya ketika sudah bergerak ini akhirnya jadi solusi. Ya. Jangan sampai tadi kita di sini cuma teori-teori doang. Benar. Ya, ya wudu doang. Ya. Udah wudu pusing lagi. Sholat aja masih ingat. Ya.
itu jualan udah dapat untung apa belum? Ya, itu kan masalah di hari ini tuh begitu. Ya. Nah, bagaimana sih Islam itu bisa jadi solusi? Sebetulnya ini yang menarik dibahas. Gimana Bang Cen? Ya ini karena proses ngaji lagi ya. Jadi sedikit banyaknya saya juga menguraikan bagaimana Islam satu-satunya solusi. Karena kalau kita bicara Al-Qur'an ya, Al-Qur'an memang ada sebagai bukan hanya buku-buku petunjuk, bukan hanya buku-buku kitab biasa ya. Al-Qur'an adalah hudalinas. Tahu hudalinas? Petunjuk untuk manusia. Nah, dan Islam itu bukan hanya sekedar tadi, bukan hanya sekelas ritual-ritual sholat dan biasa. Ternyata Islam itu adalah pandangan hidup kita. Nah, jadi kalau bicara tadi, kenapa sih harus kembali lagi kepada tadi ya, comeback kembali kepada Islam. Yang tadi saya juga sudah sedikit mengutip ya. Di dalam semuanya itu, semua aspek itu kalau kita tidak melihat dari Islam, ternyata kita hanya orang-orang yang merugi. Kita mengaku sudah, kalau dalam sholat itu kan ada ya, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Hidupku, sholatku, ibadahku, dan matiku untuk Islam. Ternyata ketika Ya benar sekali. Kalau ada mereka mengatakan hukum-hukum Allah itu tidak relevan dengan kehidupan di masa modern ini, mungkin itu sangat bertolak belakang, karena Rasulullah SAW diturunkan di kota Mekah itu bahkan kondisinya lebih parah dari ini sih, lebih jahiliyah dari ini. Bayangkan seseorang itu kalau berjudi, kalau kita mungkin berjudi cuman online doang ya, cuman tangan baterai habis dicas ya kan. Dulu mereka berjudi itu nggak tanggung-tanggung, 2 orang nih taruhan, ada ibu-ibu hamil, nggak mungkin bapak-bapak hamil kan. Ada emak-emak hamil, taruhan. Itu berapa bulan? Coba aku tebak itu dalam perutnya itu laki-laki apa perempuan? 100 juta, 100 juta. Oke, deal. Aku perempuan, dia laki-laki. Belah. Gitu taruhannya sih. Lebih jahiliyah mana dulu apa sekarang? Ngeri kali. Ngeri kali kan? Lebih Batak dari orang Batak. Lebih Batak dari orang Batak. Ya kan? Belum lagi kalau ada anak perempuan, mereka malu punya anak perempuan, padahal istrinya perempuan. Iya. Langsung dikubur hidup-hidup. Loh, kenapa sih? Malu sih. Nggak malu? Dianggap anak perempuan itu ya Aib. nggak bisa apa-apa lah ya kan. Disuruh ngangkat-ngangkat lah, lemah ya kan, dibela gitu ya kan. Padahal istrinya mamanya perempuan gitu kan. Sangat tidak relevan. Kita belum ada yang sampai seperti itu kan. Paling kita mengumur anak perempuan ya karena meninggal ya kan. Kan hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau mau nambah kopi, nambah teh, apa? Sebelumnya saya mau memperkenal diri ya. Mau nambah kopi? Nama saya Supri ya. Bisa dipanggil Kang Supri ya. bukan Sarip ya. Bukan, Supri ya? antum nih salah aja nanti. Maka saya sekarang ngetem lagi. Jangan salah-salah. Saya tinggal di ya daerah sini lah, nggak jauh, Cikarang Baru. Saya sudah berkeluarga, sudah beranak. Beranak? Bukan istrinya. Ini jadi semua yang dibahas tadi itu kan, entah permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan Palestina gitu kan ya. Jadi kita itu karena tidak mengetahui permasalahan itu karena tidak memandang dari sudut pandang Islam gitu kan. Cenderung di negeri kita sendiri pun kalau kita mau ngomongin Islam apalagi tentang persatuan, tentang syariat itu kan, terusan wah diciriin nih. Diciriin ya, iya di checklist nih nama-namanya ya enggak. Banyak yang di YouTube itu sampai di kayak gitu kan ya. Padahal kan harusnya kita kan kita umat Islam ya enggak. Lagi pula di Indonesia mayoritas Islam gitu kan. Kok kenapa kita pengen mempelajari Islam gitu kan? Dipersulit gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan nih. Nah, kenapa? Nah, seharusnya kepada kita pribadi gitu kan ya. Kita kan terahli Islam. Kenapa kita tidak tergugah untuk mempelajari Islam itu sendiri gitu kan? Dulu Udah datang. Nanti lanjut ya. Ntar kalau udah di sini lanjut di Sukabumi ya. Nah, Bayangkara teman-teman kantor Bayangkara. Bayangkara ya, lanjut gitu. Jadi buat teman-teman yang ada anggota keluarganya Muslim, bagus ya.
gitu, karena itu bisa menjadi apa, menjadi sarana kalian untuk bisa apa, sharing satu sama lain. Kalau saya enggak, saya sharingnya cuma sama Allah gitu, hanya single factor gitu ya. Jadi maksud saya yang single factor aja bisa maju gitu loh, apalagi kalian maksudnya yang misalnya punya apa, punya keluarga yang juga muslim gitu loh. Jadi Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua gitu ya, meluangkan waktunya. Jangan lupa bahwa kita tetap beristiqomah ya. Insya Allah seminggu sekali kita di sini, paling enggak juga 2 minggu sekali paling lambat. Tapi tetap kita dalam sehari-harinya nongkrong ngopi bareng gitu ya. Ada di base camp di rumah Ana mungkin ya. Nanti di Jalan Pandanan depan Masjid Al-Madani. Ya kita kalau itu tanpa direncanakan biasanya. Hampir setiap hari. Tiba-tiba datang Ya. tiba ngumpul. Oke, kita balik lagi ke tema malam ini, comeback dalam artian apa? Kembali kita kepada Islam, bahwa Islam adalah solusi, dan itu tidak bisa tercipta ya. Ketika Islam mau jadi solusi itu nggak akan bisa tercipta kalau kita nggak tahu. Kita nggak tahu, ya, makanya kita ngaji. Setelah ngaji, bagaimana cara menerapkan itu? Dimulai dari diri kita sendiri, tapi jangan lupa bahwa tadi circle itu begitu penting. Ya. Maka tetap ada dalam jamaah yang bisa tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Kita yakin Islam itu menjadi solusi. Kenapa? Karena mengatur seluruh hubungan, baik itu hubungan dengan Allah atau hablum minallah, mengatur hubungan dengan diri sendiri atau hablum minafsi, dan hablum minanas bagaimana berhubungan dengan sesama manusia gitu ya. Dari mulai apa? Tadi dari mulai masuk kamar mandi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur dalam Islam. Kita harus yakin, tapi keyakinan itu tidak akan muncul kalau kita tidak punya ilmu. Ya, setelah ilmu kita dapat, kita tahu, maka kita pahami dan kita harus mengamalkannya, maka Islam akan menjadi solusi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita bisa sharing malam ini. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kulihat cahaya di ujung sana, meski samar ku tahu itu arahnya. Ku hapus air mata perlahan, ku terima panggilan harapan. Ini langkahku kembali, meski penuh luka dan tangis hati. Allah tak pernah pergi, menungguku kembali suci. Dulu ku lari, kini ku cari cinta yang abadi, kasih ilahi. Aku berdosa, tapi percaya rahmatnya luas tiada tara. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.